secara teoritis, metodis, melalui kajian kitab-kitab kuning juga diaplikasikan langsung dalam kehidupan santri sehari-hari secara disiplin dan konsisten. Tujuan penelitian ini bermaksud untuk mengetahui pendidikan akhlak dalam membentuk sikap disiplin santri di pondok pesantren As-Samadiyah. Nah, penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif dalam memperoleh data dan fakta melalui teknik observasi, dokumen, dan wawancara. Hasil penelitian itu yaitu akhlak para santri di pondok pesantren As-Samadiyah diimplementasikan dalam bentuk sikap disiplin, baik dalam belajar, budiah, maupun kegiatan sehari-hari. Nah, lanjut ke fokus masalah ya Bang ya. Refleksi Bang ya. Ini saya hasil komunikasi dengan Pak Uyung juga nih. Alhamdulillah. Udah di ACC Pak Uyung kan nih? Udah aman berarti ini aman. Kalau Pak Uyung saya selesai dah, alhamdulillah. Soalnya kalau dekan dah ACC aman dah. Aman sejahtera. Fokus penelitiannya di sini bagaimana pendidikan akhlak di pesantren As-Samadiyah Sikawang. 2, bagaimana membentuk sikap disiplin. Yang ketiga, bagaimana proses pendidikan akhlak dalam membentuk disiplin santri tersebut. Tujuannya ya mendeskripsikan. Nah, di sini ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka sesuai dengan yang di atas itu ada 3, pendidikan akhlak, sikap disiplin, dan santri. Nah, ini metodenya tadi ini. Nah, hasil pembahasan. Sesuai hasil penelitian, ini nelitinya cuma bukan berhari-hari ya, sepintas-sepintas, cuma berkali-kali dalam satu minggu nih. Bukan sepintas maksudnya Bapak, enggak terus-menerus dari pagi sampai sore, enggak seperti itu, cuma komunikasi. Sambil lewat ya, nengok-nengok kan. Enggak, ini arahan Pak Uyung, saya harus intip-intip, bertanya-tanya dengan pengasuh pondok pesantren di sana. Kebetulan kan ada Ustadz Amin, yang satu sekolah dengan saya, yang kebetulan pengurus dan pengasuh juga, kemudian Ustadz Yani, Ustadz Malik di situ. Jadi informannya lengkap tuh, Bu. Iya, alhamdulillah. Udah langsung disubmit boleh ini Bang Hadin. Langsung nampaknya. Dulu nih. Nah, ini dapat nih, pendidikan anak pada pondok pesantren As-Samadiyah diberikan secara simpel dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari para santri. Tulisan ini hendak menerangkan sistem implementasi pendidikan akhlak pada pondok pesantren As-Samadiyah secara faktual. Para santri pesantren ini terdiri dari 2 golongan, yaitu golongan yang muslim atau menetap di pondok pesantren dan santri kalong atau santri yang tidak menetap di pesantren namun aktif mengikuti kajian. Saya baru tahu Pak setelah komunikasi dengan orang pesantren bahwa ada santri kalong tuh lah. Padahal dulu Borohma santri kalong juga dulu tuh, Bah. Oh iya Kak, saya baru tahu sekarang Pak dari Ustadz Yani tuh. Ya. Namun bagi santri kalong atau santri yang tidak mukim, kegiatan pembelajaran hanya sedikit dibanding santri mukim. Kegiatan pembelajaran kitab kuning di pesantren As-Samadiyah sesuai kurikulum yang disusun dan terencana oleh Kiai selaku pimpinan pesantren yang mengacu pada kebutuhan santri, baik saat mondok maupun saat santri nantinya boyong atau keluar setelah menyelesaikan pendidikan pesantren tersebut. Kajian kitab kuning dari yang dasar hingga kajian kitab kuning yang menuntut santri bisa menyimak dan nyasak yang kemudian bisa dibaca dan diterapkan. Maka pesantren As-Samadiyah terlebih dulu memberikan pembelajaran ilmu dasar, gramatika, bahasa seperti ilmu nahu dan sorof sebagai modal santri dapat membaca kitab-kitab kuning yang umumnya tidak berharokat. Metode yang biasa digunakan Kiai dalam menyampaikan pembelajaran dapat berupa sorogan, petonan maupun badongan. Ini bahasa-bahasa orang santri kemarin nih saya. Metode sorongan pesantren As-Samadiyah merupakan metode yang digunakan dalam belajar membaca kitab kuning, kitab yang disorongkan pada para santri. Kemudian diuraikan isinya serta berhadapan dengan Kiai. Kemudian Kiai menanggapi dengan mengoreksinya jika ada yang kurang tepat. Nah, ini untuk santri-santri yang udah mukim
kurang lebih 3 tahun yang aliyah Pak. Setiap santri mempunyai bahasan yang tidak sama antara satu santri dengan santri yang lainnya, tergantung dalam taraf kedisiplinan dan kerajinan santri dalam menguasai kitab yang disorongkan. Sementara pembelajaran wetonan atau badungan adalah metode belajar di mana kiai membacakan, menerjemahkan, dan menjelaskan isi kitab yang dibahas. Para santri menyimak, memperhatikan, menulis apa yang dipahaminya. Metode-metode ini Assalamualaikum. 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 Ya. Bagaimana, baik-baik semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Sehat. Bu. Kuliah juga gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita sehat semua ya. Jaga kesehatan. Amin. Amin. Ini sekarang penampilan dari siapa nih sekarang nih? Ibu. Bu. Bu Rohmawati Bu. Kelompok ini ya. Coba dibuka dari atas Bu, dibuka ke atas. Oh iya. Dari Bu. atas dulu. Oke. Pendidikan akhlak dalam membentuk sikap disiplin santri di Ponpes, pendidikan akhlak. Pendidikan akhlak dalam membentuk pendidikan akhlak dalam membentuk ya. Terus ininya kemarin itu fokus penelitiannya apa Ibu? Coba dibesarkan Ibu. Ininya enggak kelihatan amat abstraknya ini. Oke. Terus buka. Lebih besar lagi Bu. Ya udah. Oke, Udah, turun. Oke. Kita lihat abstraknya ya. Jadi kan waktu itu saya sudah mengirim kepada kelompok grup nih ya, di grup bagaimana cara kita membuat persyaratan membuat abstrak. Nah, di dalam abstrak itu ada latar belakang sedikit, kemudian kita masukkan masalah, kemudian tujuannya ya. Setelah itu kita masukkan metode penelitiannya dan selanjutnya baru hasil penelitian. Nah, kalau kita lihat nih ya, masalah itu biasanya minimal 3, Bu. 3. Jadi coba Ibu lihat di ininya, ada masalah enggak di sini nih diungkapkan nih? Di sininya enggak, Bu. Nah, itu berarti harus diperbaiki ya abstraknya ini ya. Baik, Bu. Nah, ini pendidikan akhlak merupakan ajaran Islam, ini enggak usah Bu, langsung latar belakang. Mengapa misalnya sangat penting pembentukan sikap disiplin itu, kenapa? Misalnya kalau di pesantren itu karena kan anak-anak itu kan tidak terbiasa dengan disiplin, terutama anak-anak yang baru masuk pesantren. Nah, itu memang pembinaan segala karakter atau akhlak itu sangat sulit. Tapi kalau mereka tuh sudah yang senior, udah lama di pesantren, itu akan terbentuk dengan sendirinya sikap disiplin. Nah, kemudian di sini ini Ibu masukkan latar belakang gitu, masalah mengapa pentingnya pembentukan sikap disiplin di pesantren itu kan. Oh, iya, nah, kemudian tujuan masalahnya itu ada 3. Masalah dalam penelitian ini adalah langsung. Dan tujuannya adalah tujuannya langsung menjawab masalah tuh. Baru itu
Kemudian metode penelitiannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan, misalnya pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dokumentasi itu apa, Bu? Yang diambil dokumentasi ini apa? Melihat susunan program-program yang sudah dilakukan di pesantren tersebut. Oh ya, program pembentukan sikap disiplin ya. Ya. Ya, nah kemudian hasil penelitiannya itu ya menjawab tiga masalah yang dipaparkan di situ, yang dimasukkan di situ. Oke. Berarti diuraikan di dalam abstrak juga, Bu ya? Abstrak ya. itu. Nah, abstrak juga tidak boleh banyak. Itu kalau tidak salah 140 kata ya, Cungla. Kan kemarin tuh udah saya ini kan syarat macam mana membuat abstrak gitu. Udah hilang kali ya yang saya ini nih. Ya, enggak dibaca, enggak disimpan di laptopnya yang saya ini kan share kemarin tuh banyak-banyak tuh. Ada, Bu, masih ada, Bu. Buka lah. Ya, Bu. Ya, Rabbi. Macam mana kita nih, saya aja yang udah tua begini, yang udah istilahnya pendidikannya udah S3, tapi saya tuh hal-hal yang gini saya selalu belajar. Karena kunci daripada kesuksesan kita, kunci dari kebenaran yang kita lakukan itu dari sikap kita, ketelitian kita, mau belajar. Jangan kita merasa tak kuasa. Nah, kalau orang yang punya tak kuasa itu payahlah nak maju. Oke. Nanti dilihat lagi ya Bu ya, itunya syarat-syarat dalam pembuatan abstrak. Oke, sekarang kita turun lagi. Turun ke bawah. Oke, ini nih. Ya, latar belakang. Coba tolong dikirim di ini ya, Bu. Ditampilkan di sini, tolong dikirim di grup. Baik, Bu. Atau gini ya, enggak apa-apa lah, udahlah. Di nih. Oke. Turunkan lagi, Bu. Baik. Jadi tep. Nah, kalau kita di latar belakang tuh jangan kita bicarakan dulu tentang pendidikan di pondok pesantren. Pertama, kan saya sudah share tuh contoh-contohnya. Seandainya kalau mahasiswa itu melihat apa yang saya share kemarin, tentu tidak begini jadinya. Jadi pertama itu kita ungkapkan dulu pentingnya pendidikan disiplin kan. Setelah pentingnya pendidikan, nah Ibu boleh mencatat ya, nanti lupa ya, nih. Bu, sambil, ya. Pendidikan disiplin, oke siap Bu. Oke. Nah nanti masukkan landasan yuridisnya. Yuridisnya itu undang-undang, biasa undang-undang nomor 20 tahun 2003 ya. Iya, Bu. Itu yang umumnya tuh tujuan pendidikan nasional. Itu adalah membentuk sikap disiplin di antaranya. Nah, kemudian jelaskan sedikit isi daripada undang-undang tersebut. Nah, setelah itu habis itu dibahas lagi itu pentingnya kan pendidikan akhlak ini kan, terus kemudian boleh masuk ini landasan teoritis. Landasan teoritis itu
bahwa sikap disiplin itu dapat akhlak disiplin itu sangat berguna bagi siswa atau peserta didik ya di dalam mengatur pola waktunya dengan baik, kemudian mengatur pola belajar dengan baik ya. Terus apalagi lagi itu gunanya gitu. Nah, jadi tentang teori itu, teori ini merupakan grand teori gitu, Bah. Grand teori bukan definisi ya, bukan konsep. Tapi grand teori yang menyatakan bahwa pendidikan manfaat atau gunanya pendidikan disiplin itu pada santri gitu kan. Kalau enggak ada santri pun peserta didik lah biasa umumnya itu. Nah, jadi landasan teorinya itu tentang disiplin. Pun bisa buka di buku saya tuh yang saya kirim tuh. Tunggu dulu. Belum. Belum itu. Nanti Ibu harus teratur naruhnya, enggak boleh Bu dibolak-balik kalimat tuh. Diatur kalimatnya. Tadi kan landasan yuridis, kemudian landasan teoritis ya. Oke, nah sekarang masalah ini kan? Masalah umum tentang disiplin. Izin Bu, sebelumnya Bu, kalau ini saya mau nanya ini tren teori nih Bu, ini maksudnya yang gimana? Apakah teori-teori yang terbaru atau gimana? Kita tidak bisa pakai teori-teori yang lama? Batasannya kalau memang boleh berapa tahun, kalau tidak boleh berapa tahun batasannya? Sebenarnya itu 5 tahun dari setahun ini gitu, Bah. Sebenarnya lebih baik itu ngutipnya itu dari jurnal, dari hasil penelitian, jurnal gitu. Baik, Bu. Nomor 2 itu di buku. Nah, grand theory itu bukan konsep ya Bu ya. Misalnya pendidikan disiplin adalah enggak begitu, bahwa bahwa pendidikan disiplin kegunaan atau kepentingan atau urgensinya pendidikan disiplin ya, pendidikan akhlak itu judulnya itu Bu. Ini judulnya itu coba angkat naikkan ke atas lagi, kita lihat judulnya ini apa? Tuh enggak begitu judulnya nih, pendidikan akhlak disiplin, langsung aja. Jangan kan pendidikan akhlak itu kan sama juga dengan sikap disiplin ya. Kan? Jadi enggak usah bilang pendidikan akhlak itu dalam membentuk lagi. Jadi langsung ya pendidikan akhlak disiplin. Jadi dibuang dalam bentuknya Bu ya? Iya, karena pendidikan akhlak itu memang udah otomatis membentuk semua sikap. Gitu. Maksudnya pendidikan sikap, pendidikan akhlak disiplin santri. Pendidikan akhlak sikap. Pendidikan akhlak dalam membentuk, ya bolehlah pendidikan akhlak dalam membentuk tadi. Sebenarnya nanti ada double kata di sini nih. Akhlak itu kan juga sama dengan sikap. Pendidikan harusnya gini, pendidikan akhlak disiplin tuh, pendidikan akhlak disiplin pada santri di Ponpes. Jadi dihapus itu Bu. Langsung ya pendidikan akhlak. Akhlaknya apa yang mau dididik? Langsung pendidikan akhlak disiplin misalnya kan. Nah, di Ponpesnya pada santri. Pada santri. Pada santri. Turunkan pada santrinya. Ini nih. Sini ya, Bu. Disiplin santrinya dibuang, enggak boleh double kata-kata tuh. Pendidikan akhlak
pendidikan akhlak disiplin santrinya, oke? Pada santri di ponpes, pada santri di ponpesnya dibuang, maksudnya turunkan ke bawah, turun, ya. Oh, ini naik Asomadiah itu naik bergabung dengan di ponpes. Ya Bu ya. Di ponpes. Oh, ini janggal atau gini aja lah. Ini pendidikan akhlak disiplin pada santri langsung, pada santrinya naik, pada santrinya di atas. Pendidikan akhlak pada santri ya Bu ya. Pendidikan akhlak disiplin. Pendidikan akhlak disiplin pada santri, langsung pada santrinya naik ke atas. Oke, nah gitu. Nah tadi turun ke latar belakang Bu. Latar belakang itu tadi kan udah ya Bu ya, landasan yuridis, kemudian landasan teoritis. Nah itu langsung masukkan masalah. Masalahnya masalah umum yang berkaitan dengan kurangnya sikap disiplin pada peserta didik saat ini gitu. Naik ke atas Bu, naik. Naik, oke. Naik lagi. Nah itu terus udah masalah kan, turunkan lagi Bu, turunkan. Nanti maka eksistensi itu Bu. Eksistensi ini apa? Nanti ini ya dibuang Bu ya, maksudnya ditaruh di belakang sekali. Oh ya, bagian ini Bu ya. Eksistensinya di bagian belakang kah? Di belakang diturunkan, belakang. Nanti tadi itu kan udah Ibu catat ya, tapi sudah, abaikan ya ini ya Bu. Ini diabaikan. Iya Bu, sudah saya catat. Ya oke. Setelah itu masukkan masalah kan, udah masalah tuh secara umum. Baru ini apa? Urgensinya pendidikan akhlak disiplin pada santri. Urgensi. Setelah itu tadi tuh Bu, tolong dicatat. Iya, setelah tadi eksistensinya di belakang tuh Bu, kan disimpan di belakang. Enggak, bukan. Tadi Ibu, aduh, nggak mampu saya. Ini apa? Emang nih susah nih kalau nggak bertemu langsung gitu. Biasa mahasiswa yang skripsi, tesis pun datang langsung. Sebenarnya susah kalau kita membimbing di ini gitu ya. Jadi tadi Bu, urutan daripada latar belakang tuh, pertama kan pentingnya pendidikan akhlak ya Bu ya. Ya, itu bisa berapa? Itu bisa berapa alinea? Itu bisa berapa alinea? Setelah itu apa lagi Bu? Landasan yuridisnya kan Bu. Tentu terus jelaskan landasan yuridisnya. Ya, menjelaskan isi landasan tersebut. Itu landasan landasan teoritis kan. Nah itu masukkan masalah. Masukkan masalah kan. Masalah umum yang berkaitan dengan masalah disiplin nih Bu. Memang jangankan pada peserta didik ya Bu ya. Masalah disiplin ini pun juga melanda orang-orang dewasa nih. Kita nih sering banyak tak ada disiplin kan. Disiplin itu banyak kita langgar sehingga pun kita harus belajar ya ke negeri barat. Di barat itu orang hidupnya udah kayak robot saking disiplinnya itu. Kalau kita nih suka berhandai-handai, bersantai-santai, apalagi anak-anak tuh udah dengan HP itu luar biasa. Nah itulah ya yang berkaitan dengan itu nanti Bu, jangan lupa masalah itu ada landasan teoritisnya juga.
ada landasan teoritisnya juga tuh. Di masalah itu Ibu masukkan landasan teoritisnya, masukkan teorinya gitu, bahwa jadi Ibu tuh enggak mengandai-ngandai bahwa terjadi masalah Disiplin siswa. masalah merosotnya nilai kedisiplinan pada siswa itu bukan kita sendiri yang ngomong, tapi memang udah ada teorinya gitu, Mbak. Oh, Oke. baik, Bu. Udah tuh, Dulu udah Bu, masalah. aku mau nanya nih Bu. Di situ kan setelah kita menjelaskan secara teoritis bahwa pentingnya sikap disiplin ilmu dan kegunaannya bagi peserta didik, nanti baru kan akan terlihat di situ atau kita menggambarkan masalah umum, berarti bukan masalah yang akan kita bahas kah Bu? Masalah global Belum. Belum. Masalah disiplin. Belum ke pondok pesantren belum, Bu. Ini kan ya, kita baik, menata susunan ini ya, susunan latar belakang tuh jangan kita memasukkan alinea tuh enggak berurutan gitu. Baik, Bu. Harus sistematis. Ya, Bu. Udah masalah kan? Udah masalah. Nah, itu baru kita ini berdasarkan masalah di atas, maka sangatlah penting pendidikan akhlak disiplin pada peserta didik. Ya, Pendidikan akhlak disiplin pendidikan akhlak disiplin dapat dibentuk melalui kegiatan belajar di pondok pesantren kan. Dah Ibu mulai masuk pesantren di situ tuh. Bagaimana pendidikan disiplin di pesantren tuh sangat bagus gitu ya. Kegiatan-kegiatan di pesantren tuh sangat baik untuk membentuk sikap disiplin anak kan. Kalau ini kan kalau dia tidak disiplin kan dia ketinggalan terus anak-anak tuh. Harus disiplin tepat waktu mandi subuh kan, kalau enggak ngantri bahkan terlambat masuk kelas kan, soalnya bukan di rumah sendiri ya. Mandi segala apalah kegiatan-kegiatan belajarnya itu semuanya tuh otomatis membentuk sikap disiplin anak tuh di pesantren itu memang sangat bagus di situ. Berarti ini Bu ya kelanjutannya berarti solusi lah istilahnya Bu ya untuk membentuk solusi dari masalah tuh. Masalah itu. Jangan lupa gak langsung dukungan teori. Inilah kita nih ilmiah. Jadi setiap kita bicara tuh harus didukung dengan teori. Teori tentang pendidikan akhlak di pesantren tuh. Pendidikan akhlak disiplin di pesantren. Itu harus masukkan teorinya. Nah, udah ada solusi kan? Nah, beberapa linear misalnya, barulah kita masuk ke masalah khusus. Nah, Ibu sedikit menaruhkan alinea di situ tentang tentang pondok pesantren apa namanya tadi itu? Muhammadiyah. Ya, itu masukkan di situ bagaimana pesantren ini membentuk membentuk disiplin sangat namun langsung tuh ada masalah situ. Namun berdasarkan hasil wawancara dan observasi awal survei ya, observasi awal kepada guru dan pembina pesantren masih banyak ditemukan anak-anak dari pesantren yang memang ini Bu, pesantren yang anak-anaknya kurang disiplin enggak di situ tuh tempat itu. Jadi kita tuh Ibu tujuannya mengambil tempat ini tuh apa? Pengen tahu itunya Bu. Kegiatan begini Mbak Bu ceritanya tuh anak saya pondok pesantren tersebut kan berdekatan dengan sekolah Min Bu ya, berdekatan pesantren tersebut. Jadi anak-anak saya yang di Min tuh mondok di situ. Saya melihat ada perkembangan yang sangat baik terhadap anak-anak saya yang di pondok pesantren
dari segi ahlaknya. Jadi saya pengen mengetahui bagaimana apa yang diajarkan, bagaimana cara pondok tersebut mengajarkan anak didik yang ada di pesantren tersebut. Ya betul, tapi itu keinginan ideal kita. Tetapi ketika masuk ke dalam fakta, file riset itu biasanya orang tuh meneliti itu berkaitan dengan masalah, bukan hanya sekedar ingin tahu gitu kan. Ya Bu. Makanya kalau ilmu pengetahuan tuh itu bukan hanya empiris. Kalau yang apa yang Ibu lakukan itu sifatnya pengalaman empiris ya. Empiris itu sekedar ingin tahu tapi tidak dibuktikan dengan ilmiah. Kalau yang ini nih, kita biasa penelitian ini sesuatu yang dilakukan secara ilmiah, di mana kita itu mengungkapkan fakta dan masalah gitu. Nah, jadi kita harus terjun dulu di pesantren tuh, melihat observasi awal. Benar enggak anak ini disiplin gitu kan? Betul enggak? Ya memang kan secara teoritis pendidikan di pesantren itu pastilah mendidik disiplin anak kan. Nah, maka turunlah ke lapangan, lihat nih kondisinya. Oh ternyata masih banyak nih anak-anak yang kurang disiplin. Situ ungkapkan bagaimana anak tuh tidak kurang disiplin waktu jadwal makan, jadwal belajar, masih ada yang suka terlambat gitu kan. Kemudian belajar mandiri, banyak tuh kegiatan-kegiatannya bisa ditengok apa benar-benar enggak anak itu disiplin. Nah, makanya kalau kita menentukan pesantren tuh carilah pesantren yang memang perlu untuk diteliti. Nah, kenapa perlu untuk diteliti? Karena hasil dari penelitian kita itu berupa rekomendasi, saran-saran rekomendasi untuk perbaikan pesantren itu ke depan gitu. Makanya perlulah diadakan penelitian. Jadi kalau penelitian itu sebenarnya berbasis masalah rata-rata. Jarang orang melakukan penelitian tanpa masalah. Karena yang disebut dengan masalah itu kan kesenjangan antara sesuatu yang diharapkan dengan sesuatu yang terjadi gitu kan. Nah, itulah. Maka perlu diteliti. Nanti Ibu tuh harus mengungkapkan berbagai masalah disiplin di situ. Makanya berdasarkan di sinilah maka penelitian baru ditutup tuh. Berdasarkan paparan di atas, maka peneliti sangat tertarik untuk meneliti bagaimana pendidikan disiplin anak di pesantren ini gitu kan. Nah, gitu. Jadi tadi ada masalah khusus. Oke, coba kita lihat ininya Bu. Terus turunkan lagi. Sebentar Bu, mau nanya nih Bu ya, sebelum kita ke bawah Bu. Jadi nanya tentang observasi awal yang kita laksanakan di pondok pesantren tersebut kan, otomatis kiainya itu kan menyampaikan memang banyak kendala-kendala yang dihadapi para kiai untuk mendisiplinkan santri. Berarti itu yang kita tulis Bu ya? Iya, tantangannya fakta-fakta gitu. Bahwa fakta-fakta anak kita ini Bu, jangan kita menanyakan mengapa sulit, tapi tanyakan Pak, apakah benar-benar masih enggak banyak anak-anak yang kurang disiplin di sini kan? Pasti kalau dia jawabnya jujur, pasti dia jawab ya Bu, ya ini kan yang masuk sini kan tidak semua anak yang baik Bu. Kadang orang tuanya itu sudah lelah mendidik anaknya di rumah, lalu dititipkan di pesantren. Jadi kan umumnya itu pesantren itu Bu bengkel Bu, bengkel untuk mereparasi anak. Nah, jadi jarang anak yang datang ke pesantren itu anak yang memang ini anak yang biasanya ada masalah. Mengapa anak itu dimasukkan di pesantren biasa gitu. Jadi makanya kesulitan di sinilah para pembina di pesantren itu mendidik disiplin anak. Jadi kalau dia mau berkata jujur, tentu masih banyak anak-anak yang kurang disiplin. Iya Bu, itu yang saya dapatkan memang di situ Bu, cuman saya tidak menjelaskannya di sini. Ya, nanti dimasukkan di situ karena nanti itulah merupakan langkah dasar kita untuk melakukan penelitian ini. Nah, coba Ibu turunkan lagi itu di tinjauan pustakanya.
Terus. Saya langsung fokus penelitian. Jadi enggak usah, Bu. Tujuan penelitian enggak usah. Ini bukan skripsi, bukan tesis. Oh gitu Bu ya. Saya lihat kemarin Enggak. kawan-kawan yang kasus seperti itu Bu. Enggak. Oke Bu, baik. Makanya kan saya kan udah nengokkan jurnal-jurnal saya, udah saya share, ditengoklah. Kan ini kan pendidikan andragogik, pendidikan dewasa, bukan mengikuti sesuatu yang sudah ada. Ibu tuh sudah mencontohkan, ada jurnal internasional saya, ada jurnal yang berbahasa Indonesia, silakan ditengok, makanya saya share. Baik, Bu. Apa sih template jurnal tuh seperti apa? Nanti gini Bu ya, baik yang Ibu ini sebagai guru, bapak-bapak sebagai tenaga struktural, tenaga fungsional di Kemenang, itu pasti akan membuat karya ilmiah yang berbentuk jurnal, disubmit di jurnal. Nah inilah mengapa pentingnya saya itu membimbing, mengarahkan supaya ibu-ibu ini bisa dalam membuat jurnal. Nah, makanya saya share kemarin, jadi itu kalau dapat ilmu itu tolonglah ditengok, tolonglah dilihat. Sebenarnya saya tak kuasa ngajar macam ini Bu, benar, karena capek. Cuman kan saya tuh idealisme saya sebagai dosen tuh, ini mahasiswa nih tidak hanya belajar secara teori, melalui kuliah demi kuliah, melalui tatap muka, tapi juga harus punya keterampilan skill. Bagaimana sih menerapkan akhlak itu, pendidikan akhlak itu sebenarnya gitu. Inilah melalui tulisan, melalui karya ilmiah gitu. Jadi bukan hanya belajar ya kayak anak SMA ya Bu ya, kuliah demi kuliah itu kayak belajar SMA kata saya. Baik Bu, terima kasih. Jadi nanti ini fokus penelitian sama tujuan penelitian ini dihapus. Baik. Ini nanti ini masuknya di dalam ini Bu, di dalam abstrak nih. Di dalam abstrak nih. Iya Bu. Ada fokus penelitiannya. Nah, ini nanti masuk dalam abstrak. Coba lihat dulu fokus penelitiannya tuh. Nah, gini Bu ya. Kalau kita membuat fokus penelitian itu, tidak boleh lagi mengulang kalimat dalam judul. Misalnya kan ini ya Bu ya. Nah, kalau kan Ibu kan bicara tentang disiplin kan. Iya Bu. Misalnya disiplin itu apanya yang Ibu mau lihat? Bagaimana bagaimana pesantren itu membentuk disiplin anak santri kan? Bagaimana? Entah melalui program misalnya kan? Bagaimana program misalnya bisa Ibu ini ya. Ini kan Ibu fokus penelitiannya ini. Coba Ibu baca, kira-kira mengulang enggak judulnya tuh? Fokus 1, coba baca. Bagaimana pendidikan akhlak di pesantren As-Samadiyah Singkawang? Kan mengulang enggak tuh? Mengulang enggak judul? Mengulang judulnya. Terus pendidikan akhlak ya. Yang ini bagaimana bentuk disiplin santri? Mengulang enggak tuh? Mengulang judul Bu ya. Ini di pesantren itu ada program enggak? Program pembentukan akhlak disiplin. Makanya ketika kita menetapkan suatu tempat itu Bu untuk menjadi tempat penelitian, kita harus sudah siap dengan dokumentasinya, hasil observasi, hasil wawancara awal. Sehingga kita tuh bisa mempunyai pengetahuan yang lengkap terhadap pesantren itu untuk diteliti.
ibaratnya misalnya ibu mau meneliti sekolah, meneliti tentang pembelajaran kuantum. Pembelajaran kuantum itu kan pembelajaran yang dilengkapi sarana fasilitas yang sudah betul-betul mewah ya Bu ya. Segala AC, segala perpustakaan di kelas. Terus tiba-tiba tuh ibu tuh datang ke sekolah yang di kampung, yang di Udik, yang notabene tidak punya perlengkapan sebagaimana pembelajaran kuantum. Bisa enggak meneliti di situ kira-kira? Bisa enggak? Paham enggak, Bu? Ibu ini mau meneliti tentang pembelajaran kuantum. Pembelajaran yang dilengkapi berbagai sarana yang lengkap gitu kan. Terus ibu tuh datang ke tempat penelitian, mau tiba-tiba meneliti di tempat yang sekolahnya udik gitu. Yang dia tidak punya laptop, tidak punya perlengkapan lah ya, perpustakaannya juga tidak ada. Bisa tidak meneliti di situ? Tidak bisa, Bu. Nah, sekarang misalnya Ibu nih mau meneliti apanya aja di sikap disiplin itu, di pesantren tuh. Apanya yang mau diteliti ya? Apanya yang mau diteliti? Prosesnya, Bu. Proses ya. Udah itu apa lagi? Apalagi lah kira-kira. Di sana tuh ada program enggak, Bu? Ada, Di Bu. pesantren itu punya program apa dalam pembentukan disiplin tuh? Ada enggak program khusus gitu? Program di sana tuh, Bu, yang pesantrennya tuh mereka tuh kan membahas kitab kuning tentang pendidikan akhlaknya gitu, Bu. Itu bukan program, Bu, itu pembelajaran. Program itu, kalau program tuh, Bu, terpisah. Misalnya di sekolah Ibu punya program apa tuh? Program program membaca Al-Qur'an setiap program tahfiz, program itu kalau di pesantren tuh tahfiz itu udah menjadi pelajaran. Program itu terlepas dari pembelajaran, program. Misalnya kalau di sekolah itu program membaca Al-Qur'an bersama selama 10 menit sebelum dimulai program tadarus, sebelum memulai pelajaran. Itu namanya program. Atau apa tuh program 5M, 5S, senyum sapa, itu. Terus ada program apalagi itu yang biasa sekolah terus program sekolah bersih. Nah, kalau program sekolah bersih kan biasa dilaksanakannya setiap hari Sabtu atau hari Jumat gitu kan. Nah, program hari bersih. Nah, kalau di pesantren di sini nih kira-kira ada program khusus enggak gitu? Program khusus tentang pembentukan sikap disiplin melalui kegiatan apa misalnya gitu. Kegiatan apalah tuh, Bu? Kegiatan ekstrakurikuler biasanya tuh. Misalnya ada kegiatan-kegiatan ini enggak, Paskibra. Pesantren kan biasa ada tuh. Kalau pesantrennya ini pondok ya, pondok tuh berpisah dengan madrasah. Dia nyatu, Bu. Makanya berarti dia tidak punya program kalau dia menyatu. Biasa kalau pesantren yang unggul tuh dia punya program untuk pembentukan karakter.
kebetulan saya nih asesor SMA. Kalau sekarang udah enggak, karena udah capek dan enggak lagi. Saya dengan Pak Sukino itu asesor. Nah, jadi biasa kami itu melihat ada enggak program-program unggulan yang dibuat oleh pesantren ataupun pesantren yang melekat dengan madrasah aliyah itu biasanya kan, atau di sekolah. Nah, jadi kalau proses ini kan terlalu ini ya Bu ya, proses ini terlalu umum, jadi bisa dipecah tuh proses. Misalnya bagaimana metode pendidikan, metode kan, metode pendidikan akhlak disiplin itu kan ada metode ceramah kan, ada metode pembiasaan, metode keteladanan, metode pengawasan, metode pemberian hukum. Nah, itu bisa juga diambil. Jadi nanti coba Ibu lihat kalau kita mau nulis, Bapak Ibu ya, kalau kita mau menulis jurnal ya, coba cek judul kita itu, Ibu Bapak tuh bisa teliti 5 jurnal atau 10 jurnal dulu. Atau skripsi, buka skripsi tentang judul Ibu tuh. Judul Bapak Ibu tuh skripsi, tengok rumusan masalahnya. Gitu. Jadi sebelum kita tuh waktu kita ingin menulis suatu judul, mengangkat suatu judul, kita browsing dulu di internet. Ibaratnya kalau kami dulu waktu kuliah tuh di S3, Bapak tuh kalau udah balik habis ngajar, bilang pesan ke kami nih, mahasiswa, nanti ke perpustakaan ya, tolong dicek 10 judul disertasi. Gitu kata Bapak tuh dengan kami. Nanti kami buat catatan apa. Dari situlah nanti kita mau menentukan judul kita tuh apa. Jadi kita menentukan judul tuh melihat template-nya dulu, template-nya dalam jurnal-jurnal, dalam skripsi-skripsi yang ditulis orang. Jadi kita lihat nih, bagaimana dia menyusun daftar pustakanya, bagaimana dia menyusun rumusan masalahnya sih, apa di dalam rumusan masalah nih. Gitu dipelajari dulu, Bu. Ya, Bu. Lihat dulu itu. Jadi jangan kita main aduk kayak gitu, enggak bisa. Jadi kita belajar dulu. Kayak saya nih kalau misalnya mau nulis tentang toleransi, pendidikan toleransi pada keluarga Muslim di daerah, misalnya di daerah Kapuas Hulu, suku Dayak apa namanya gitu kan. Nih saya tuh buka dulu browsing, ada enggak pendidikan keluarga Muslim di suku Dayak gitu kan, cari terus sampai bermalam-malam saya carinya tuh. Gitu. Lihat tuh bagaimana dia merumuskan masalah, kira-kira masalah apa yang sangat ini ya, sambil kita ngelihat bahan bacaan yang kita baca, sambillah kita juga menyesuaikan dengan tempat yang kita teliti itu gitu. Jadi nanti rumusan masalahnya diperbaiki lagi nih, Bu. Baik, Bu. Siap. Nah, coba nanti misalnya bisa sejak metode materi apa? Kalau di pondok pesantren ini dia enggak ada pakai materi dia. Misalnya bisa aja nih, bagaimana pendidikan akhlak disiplin melalui kegiatan apa di pesantren gitu. Kegiatan apalah kira-kira di sana tuh yang dapat membentuk itu ya. Nah, terus Bu, coba saya lihat di ininya. Di apa tuh? Pendidikan akhlak. Nah, pendidikan kalau kita mau mengambil
mengambil daftar pustaka nih Bu, kalau di jurnal ini dibatasi, tidak boleh terlalu banyak, cukup 1 aja. Pendidikan akhlak itu definisinya apa, cukup 1 kita jelaskan. Dan ngambilnya juga tidak boleh di buku, di jurnal. Umumnya di jurnal. Jadi jurnal ini beda dengan kita nulis di tesis. Kalau di tesis itu tidak dibatasi halamannya. Tapi pun biasa saya suka ngasih tahu mahasiswa, kamu jangan terlalu gemuk ya teorinya. Di bagian teori ini definisi, gemuk kan di bagian pembahasan kata saya gitu. Kayak orang hamil. Jadi biasa kan orang tuh suka gemuk di bab 2 kan. Kalau saya tidak suka di bab 2 tuh gemuk. Gemuknya di bagian pembahasan. Sebab mahasiswa itu gemuk dia di bab 2. Lalu nanti kurus di bagian pembahasan. Seolah-olah tuh analisis dia tuh terbatas gitu. Nah itu. Oke. Nah ini nanti diperbaiki Bu. Tinjauan pustaka. Terus apa yang Ibu ambil nih di tinjauan pustaka nih? Disiplin Bu. Disiplin. Terus. Santri. Sikap. Nanti dulu Bu. Jadi Ibu nih teorinya harus gemuk di disiplinnya. Nah, bagaimana cara menumbuh kembangkan karakter disiplin itu? Coba Ibu lihat buku saya. Jadi Ibu ya. Ya Bu. Oke, tunggu stop loh Bu. Jadi kalau kita lihat ini kan itulah ya. Jadi Ibu kan sebagai guru, Ibu tahu enggak aspek materi itu apa? Atau unsur-unsur dalam materi pembelajaran itu apa? Dan kalau kita mengajarkan suatu materi tertentu, tentu pertama ada aspek konsep, ya kan? Ya Bu. Konsep atau definisi, kan? Yang kedua prinsip, yang ketiga dalil, yang keempat nilai, yang keempat prosedur, itu biasa dipikir atau langkah-langkahnya, bisa tuh. Kemudian nilai, hikmah. Jadi ketika Ibu mengungkap disiplin ini, Ibu harus gemuk teorinya di disiplin, karena nanti ketika Ibu akan membuat instrumen tuh enggak boleh ngira-ngira. Instrumennya tuh diambil dari teori. Instrumen tanya jawab, wawancara. Nah, makanya di teorinya tuh yang khusus ini harus gemuk gitu. Yang disiplin itu sendiri. Nah, jadi berkaitan itu tadi aspek-aspek materi ya Bu ya. Jadi Ibu harus masukkan disiplin itu definisinya atau konsep disiplin, kemudian dalil menurut hadis bahwa disiplin adalah begini-begini kan. Nah, kemudian bagaimana cara membentuk disiplin, langkah-langkahnya, apa manfaat disiplin, fungsi disiplin bagi siswa, sikap disiplin. Nah, itu dikembangkan Bu teori disiplin di sini nih. Nah, Ibu bisa tengok di buku saya tuh. Percuma ya Bu ya, saya nge-share jurnal dianggap angin lalu aja. Astagfirullahaladzim. Saya nge-share buku saya tuh percuma aja. Coba Ibu lihat tuh buku saya, implementasi pendidikan karakter di PAI, pendidikan karakter pada mata pelajaran PAI di sekolah. Tengok di ResearchGate tuh ada buku itu tuh. Jadi saya tuh memang buka di internet tuh buku saya, tidak perlu dibeli-beli lagi, tak perlu dijual, dibaca gitu. Nah, di situ tuh ada sikap disiplin, ada dalilnya juga. Ambillah kalau baik tuh ya Bu ya, Bapak-bapak ya.
kalau lagi menulis tesis atau apa, ambil dulu buku atau jurnal daripada dosennya sendiri. Jangan nak pergi dulu kemana-mana. Ambil dulu teori yang dibuat oleh dosennya sendiri. Itu namanya menghargai, menghormati. Jadi menghormati bukan teori, tapi diaplikasikan. Nah, oke. Nah, nanti diperbaiki Bu sikap disiplinnya ini. Iya, Bu. Jadi Ibu ini harus konsisten, bukan sikap disiplin, tapi akhlak disiplin. Konsisten, sesuai dengan judul. Terus ke bawah lagi. Nah, apa yang ini santri, apa santri itu? Ini tolong diperbaiki ya Bu ya, tata tulisnya. Makanya Ibu saya tuh lihatkan jurnal saya, dibukalah. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah. Tolong dibuka jurnal saya, dibuka template-nya macam mana orang tuh membuat jurnal. Jurnal itu berbeda sekali dengan tesis. Salah nih ya Bu ya, cara pengetikannya, cara ininya salah. Lihat, tolong lihatlah jurnal saya tuh, yang udah saya kirim-kirim tuh. Yang berbahasa Indonesia aja, tidak usah yang berbahasa Inggris. Nah, terus santri itu apa nih kewajiban santri dalam segi akhlaknya apa? Definisi santri, kemudian bagaimana apa kewajiban santri dalam apa? Dalam berakhlak gitu kan. Nah, Ibu tuh cari itu buku santri itu atau jurnal-jurnal yang membahas tentang santri. Makanya Bu ya, ketika kita penaruh teori itu cobalah kita baca banyak jurnal tentang judul kita ini supaya wawasan kita terhadap teori, terhadap bagaimana template dia menuliskannya tuh terhadap rumusannya, terhadap metodenya, bagaimana dia membahasnya, coba dilihat jurnal-jurnal dulu. Jadi kita tidak usah main caplok-caplok gitu. Oke, nanti diubah nih Bu ya tentang santri nih. Turun lagi ke bawah Bu. Ini tuh tidak boleh banyak, 20 halaman paling banyak. Terus turunkan lagi Bu ke bawah. Terus. Nah, Bu, naik lagi metode penelitiannya, metode penelitian. Nah, di metode penelitian ini, ini Bapak Ibu semuanya mengikuti kan? Saya tidak mengulang lagi untuk yang judul lain. Tolong yang, saya kan tidak mungkin juga melihat satu-satu apa dari waktu kita ini kan terbatas dan pertemuannya juga daring begini, tidak mungkin rasanya nengok satu-satu nih tesis jurnal Bapak Ibu nih. Nah, maka tolong Bapak Ibu nanti memperbaikilah. Contohnya sampel punya Ibu ini nih. Nah, pertama tuh Bu, kita menggunakan apa? Misalnya dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif gitu ya Bu ya? Iya Bu. Pendekatan kualitatif. Adapun pendekatan kualitatif menurut siapa Bu? Teorinya masukkan dulu gitu. Jangan sampai tidak punya teori. Oke. Nah, kemudian mengapa menggunakan metode kualitatif? Mengapa penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif? Dijelaskan bahwa penelitian ini adalah penelitian yang akan menggambarkan secara secara orisinil keasliannya tentang kegiatan-kegiatan pembinaan disiplin, gitu. Nanti mengapa kualitatif dituliskan di situ.
dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data apa-apa aja. Teknik pengumpulan data misalnya wawancara. Menurut ini misalnya menurut siapa bisa misalnya siapa Maximilian bisa ataupun ini ya definisi-definisi itulah. Tolong juga ambil sebenarnya di buku aslinya kalau bagus tuh. Atau ngambil di jurnal, lihat jurnal saya tuh Bu, bagaimana menata, menyusun metode penelitian, tengok. Nanti bisa ditengok di situ lah ya. Kemudian teknik, kemudian analisis data sebagaimana misalnya analisis data itu dengan display data kan, itu jelaskan juga di situ menurut siapa Ibu ambil analisis data itu kan. Nah, analisis data itu kan ada biasanya tuh ada 3 ya. Pertama itu ini mensortir data dulu, apa namanya tuh? Ya Allah, udah lama enggak nulis saya nih. Yang kedua itu display data, verifikasi data. Nah, itu pakai itu Bu. Ininya. Lalu teknik kemudian sumber data di sini adalah siapa? Jelaskan siapa orang-orang yang diambil ini sebagai sumber data, berapa orang. Setelah itu teknik keabsahan datanya kan, validitas datanya menggunakan apa, masukkan juga teorinya begitu. Oke. Nah, terus baru pembahasan paparan data, coba paparan datanya. Jadi enggak boleh pakai C nih Bu ya, enggak boleh pakai D, pakai C enggak boleh. Langsung ya hasil paparan dan pembahasan, paparan data dan pembahasan coba. Hasil dan pembahasan tuh sama dia. Ya kan Bu ya? Boleh kan? Apa bukan ini pembahasan hasil penelitian. Coba nih. Pembahasan hasil penelitian itu dihapus di depannya. Pembahasan hasil penelitian. Oke, nah itu depannya buang tuh dan hasil dibuang sampai D-nya dibuang, D dibuang. Enggak usah pakai D, enggak usah pakai A. Nah, kemudian kalau misalnya Ibu tuh ya mau pendidikan akhlaknya dengan melalui kajian kitab kuning, program pengajian kitab kuning, silakan ya. Sebenarnya ini tuh merupakan apa? Merupakan bagian dari pembelajaran kan, kitab kuning itu kan. Tapi kalau tidak ada program lain di pesantren itu boleh Ibu pakai. Coba Ibu kembali ke judul. Nah, judulnya gini, pendidikan akhlak disiplin melalui program kajian kitab kuning. Program kajian kitab kuning. Melalui program kajian kitab kuning. Gitu. Oke. Nah, coba ininya kira-kira coba rumusan masalah, balik rumusan masalah. Tapi rumusan masalahnya nanti dihapus Bu ya. Ya Bu, ya. Turunkan. Ya, Turunkan. Nah, oke. Nah, tadi Ibu tuh waktu mengkaji kitab kuning tuh ada beberapa metode di situ tuh. Ada 2 Bu.
Metode apa? Slogan? Slogan bawah. Metode apa, Bu? Pengajian kitab kuning. Coba kita lihat definisinya tadi itu. Lihat di itu ada kajian kitab kuning enggak? Kajian kitab kuning ini enggak ada ya. Tidak ada. Itu lihat tuh ada metode slogan, terus metode apa lagi? Ada berapa yang Slogan kan kita ini kan santri membaca kitab kuning di depan itunya kan? ya Bu, membacakan Bu, santri yang membacakan, kiai yang Terus apa lagi nih? ada yang Terus kiai. apa lagi? Yang keduanya tuh kiai membacakan, santrinya menyimak Bu. Terus apa lagi? Seroga dengan wetonan Bu. Bendungan ayah nih. Nah, jadi nanti bisa enggak mengambil meneliti bagaimana sikap disiplin itu di dalam metode slogan dengan wetonan dengan wetonan kan? Ada enggak sikap disiplin di situ? Bisa enggak Ibu mengambil membuat instrumen pembentukan nilai disiplin itu, akhlak disiplin ya, dalam kajian kitab kuning itu melalui metode wetonan dan metode slogan. Bisa enggak Bu? Bisa lah kan? Oh ini. Hapus. Ya. Bisa enggak Ibu mengambil ini Bu, makna-makna kedisiplinan dari metode slogan dengan wetonan ini? Bisa kan Bu? Insya Allah Bu, kalau Bisa misalnya. kan? Nah, ya berarti udah ketemu nih rumusan masalahnya nih. Coba Ibu turunkan lagi ke bawah. Turunkan ke bawah. Yang tadi ada rumusan masalahnya tuh. Terus. Sudah selesai ini Bu. Masalah di atas Bu, rumusan masalah di atas. Oh, di atas ya rumusan masalah wajib, di atas. Nah, oke. Nah, bagaimana pendidikan akhlak melalui metode wetonan dalam kajian kitab kuning. Gitu Bu ya. Bagaimana membentuk
Akhlak disiplin bukan sikap ya Bu ya. Bagaimana? Bukan, ini betul Bu. Kan Bu, ini Bu, salah saya Bu. Nah, coba ya. Bagaimana pendidikan akhlak Bagaimana pendidikan akhlak melalui metode Wetonan. Melalui metode Wetonan dalam kajian Kitab Kuning. Nah, yang kedua itu slogan. Sama aja, bagaimana pendidikan akhlak, akhlak disiplin dah Bu, tadi akhlak disiplin ya. Oh ya Bu. Slogan. Baru faktor penghambat lah Bu. Pastilah ada faktor penghambatnya kan. Berarti Apa saja faktor penghambat pendidikan akhlak disiplin dalam kajian Kitab Kuning? Ibu lagi sakit ke Bu? Batuk iya kah? Bu. Iya Bu. Sudah berapa hari? Baru 2 hari Bu. Oh. Nanti kalau agak lama batuknya itu Bu, sampai penciuman hilang, baiknya di itu PCR. Ya Bu, Jadi, barusan tadi pagi ke klinik Bu. apa? Ya. PCR kah? Enggak. Belum Bu, saya minta nanti kalau udah 3 hari tidak ada keluhan baru saya minta PCR Bu. Dalam apa itu faktor penghambat dalam kajian Kitab Kuning gitulah Bu ininya ya. Ya Bu. Ini nanti dipindahkan ke dalam asrak ya Bu ya. Ya. Oke. Nah, coba turunkan ke bawah itu pembahasannya tuh. Tujuannya pun nanti disesuaikan tujuannya, nanti Ya, pindahkan Bu. ke abstrak lagi. Ya, oke. Nah, tadi terus Bu, nanti diperbaiki ya Bu ya, teorinya itu. Ya. Kemudian teori kajian ini metode sorogannya mana? Di itu tinjauan pustaka. Nah, di tinjauan pustaka tuh setelah santri, nanti Ibu boleh sebelum santri. Oh Metode, ya Bu. Oh iya. metode Berarti sorogan dan ya. kenapa? Di kata Metode kuncinya sorogan. bisa ditambah di kata kuncinya ya Bu ya. Ditambah. Ya udah nantilah nambahnya. Oke, siap. Oke. Nah, terus metode sorogan, tambah tuh metode sorogannya. Ya. Sikap akhlak disiplin Bu ya, bukan sikap disiplin. Iya Bu. Nah, yang di bawahnya nih, yang di bawah sebelum santri itu adalah
nomor 3 berarti ya. Ya, Bu. Metode wetonan dan sorogan pada Sorogan. kajian kitab kuning. Nanti Ibu jelaskan tuh apa wetonan, langkah-langkahnya, kemudian apa sorogannya, apa langkah-langkahnya, apa definisinya. Kan tadi kan saya sudah bilang kalau di materi itu ada aspek konsep kan, ada aspek dalil. Kalau tidak ada dalilnya tidak apa-apa. Pakai apa tuh? Kalau ada dalil malah bagus. Kalau zaman Rasulullah itu gimana? Para sahabat itu belajar Al-Quran bersama Rasul ketika Rasul itu menerima wahyu kan. Nah itu kan ada Rasulullah itu menyampaikan wahyu. Itu kan wetonan namanya kan. Boleh tuh ada hadisnya kalau mau bisa dicari, cukup terjemahannya aja, atau usah tulisan Arabnya. Nah, kan di dalam materi itu pasti ada konsep, ada prinsip, ada dalil, ada langkah-langkahnya, prosedur maupun hikmah. Nah, kegunaan wetonan, kegunaan kalau ada tuh dapat Bu ya. Ya, Bu. Makanya kalau Ya, kita ya. cari judul tuh Bu, carilah judul yang kaya teori. Kalau misalnya, wah ini susah nih judul ini nih, teorinya payah, tak usah diambil. Berisiko. Misalnya Ibu ngambil tesis, ngambil judul yang idealismenya Ibu, tapi ketika dicari di internet, di buku, di perpustakaan susah, dosa dilakukan daripada tidak sanggup mengerjakannya. Nah, coba tuh pembahasannya. Nanti ditambah itu teorinya. Coba Bu, buka pembahasannya. Oke. Dah. Nanti di sini Bu, ya, paparkan dulu datanya. Pertama data tentang metode wetonan tadi. Berdasarkan hasil wawancara kepada ini, misalnya kan Ibu sedang gini nih, Ibu masukkan ya. Berdasarkan hasil wawancara kepada guru kitab kuning berjudul ini kan, bahwa pelaksanaan wetonan ini dilakukan dengan gini. Nah, pada saat wetonan itu siswa sikapnya seperti apa, disiplin menyimak, dan pada saat pokoknya Ibu tuh menjelaskan tentang inilah bagaimana maksudnya menyusun wawancara, hasil wawancaranya itu dicuplik masukkan ke dalam paparan data di sini di jurnal gitu. Berarti kita menjelaskan prosesinya ya Bu ya, prosesi anak itu saat saat melakukan atau membuka kitab guru kuning. Bagaimana guru sesuai dengan inilah instrumen yang Ibu buat, instrumen itunya tanya jawab, instrumen wawancaranya, masukkan situ hasil penelitiannya, baru masukkan dulu hasil wawancara, langsung nanti Ibu bahas. Ketika pembahasan masukkanlah teori. Nah gitu. Nah karena ini tadi tidak sesuai, jadi ini kita abaikan ya Bu ya, pembahasan yang Ibu buat ini, karena kan tidak sesuai dengan ininya tadi, rumusan masalahnya. Dah, saya kira begitu tuh Ibu tuh ya, diperbaiki. Untuk mahasiswa yang lain bagaimana kira-kira? Dari penjelasan ini ada pertanyaan enggak? Nanti kalau ini cukup di-share saja ke dalam grup ini, nanti saya lihat Bapak Ibu ininya jurnalnya yang artikel yang udah dibuat tuh, nanti saya lihat ininya, nanti saya perbaiki satu-satu. Mungkin ada yang bertanya nih, Pak Uyung, Ajat, gimana tadi? Hadid, Rahmawati.
Ada yang mau ditanyakan, Pak? Masalah ini Bu, Ah, Dimatikan dulu punya Ibu nih. Tolong Bu. Iya, Bu. Ya, makasih ya Bu ya. Siap. Ya, Bu. Gimana Pak Yung? ini format penulisannya langsung ikut format jurnal Kak Bu? Ya, template jurnal Pak. Iya. Oke, siap. Jadi nanti kira-kira tadi waktu saya menjelaskan artikelnya Ibu Sri Lestari ya? Bu Rohmawati Bu. Ibu Rahmawati, kira-kira udah ada gambaran Pak bagaimana cara menampilkan detail isi daripada artikel tuh? Dari judul, dari abstrak, kemudian dari tinjauan pustaka latar belakangnya terutama. Sudah Bu. Udah ada gambaran bagaimana? Sudah, jadi berarti ada yang perlu diperbaiki kayaknya Bu. Terus rumusan masalah kemarin kan udah ya? Udah Bu. Kan rumusan masalah, tujuan, hasil penelitian. Jangan lupa masukkan metodologi juga di dalam abstrak. Nanti coba pastikannya lagi tuh, lihat yang saya share kemarin tuh Pak, itu bagus itunya. Bagaimana? Waktu kita di hasil penelitian itu kan kita memaparkan datanya dulu gitu Bu ya. Data di lapangan. Iya, setelah itu baru dibuat pembahasannya gitu Bu. Ya, langsung dibuat pembahasan per subjudul ya Pak ya, per perumusan masalah, per fokus. Misalnya fokus B, fokus C, fokus A masukkan langsung cuplikan data-data yang diambil ya Pak ya, yang diambil di lapangan. Barulah one by one dibahas. Nah, ketika di pembahasan itulah kita juga memasukkan dukungan teori yang udah kita kumpulkan di bab 2 itu yang di sebelumnya itu di tinjauan pustaka, ataupun bisa kita ngambil yang di lain. Yang utamanya referensinya gunakan jurnal. Kalau ada tuh lebih baik tuh jurnal-jurnal yang saya punya tuh ya, kalau ada Pak Sukino, ada Pak Yapandi punya, itu lebih baik mengambil tulisan dosennya sendiri gitu. Menambah citasi namanya itu Pak. Kalau ada, terus kira-kira apa yang mau tanyakan? Mohon maaf Bu, terkait yang template jurnal. Ini kita langsung submit di jurnal atau lebih ke register dulu Bu? Kalau kita terbitkan template jurnal, kan kita belum tahu nih Bu, ini udah volume ke berapa, bulan berapa, dan tahun berapa. Nah, kalau memang dari kelas B ini langsung submit, otomatis kan kita submit di Arpanur Bu, yang punya MPAI. Nah, sesampainya di sana kan kita harus yang dari jurnal manajernya harus send to review. Belum bisa Bu kalau kita pakai template jurnal, kecuali kalau dari editornya udah mengizinkan. Template jurnal maksud saya tuh template jurnal pada umumnya. Contoh punya saya gitu, jurnal artikel saya tuh yang umum saja. Yang kemudian umum ya. Yang umum, kemudian disubmit. Nggak tahu kapan itu mau diterbitkan, terserah. Jadi ketika submit itulah bimbingan saya dah selesai gitu. Artinya kita bisa sudah bisa dapat penilaian, memberikan penilaian gitu. Baru nanti kalau ada sisa waktu beberapa kali pertemuan, kita bahas materi-materi yang ada di dalam silabus, dalam RPS tuh. Template jurnal yang umum lah Pak.
Ya Bu, tapi di Arpanur bukan? Di mana? Di itu ya, di mana Arpan Nur di Ya, itu di Pasca ya? iya Bu. Ah, Pasca, boleh. pasca PN Arpanur. Boleh tengoklah di situ. Terus yang lain? Nanti sambil dibetulkan boleh ya Pak di-share ke ini ke grup. Nanti saya lihat saya perbaiki sedikit demi sedikit gitu. Yang lainnya gimana? Ada pertanyaan enggak? Kalau enggak ada, kita tutup dulu ya Pak ya perkuliahan ini ya. Ya, Bu. Baik, baik. Artinya gini, saya juga memberi kesempatan kepada Bapak Ibu untuk memperbaiki. Ini kan pembelajaran andragogik ya Pak ya, pembelajaran dewasa. Jadi kan enggak perlu lagi lah kita tengok detail satu-satu gitu ya. Yang penting Bapak Ibu perbaiki dulu dari dari wawasan dari yang udah diterima tadi dari penjelasan saya tuh. Nanti kemudian diperbaiki. Nah, setelah revisi itu nantilah baru saya periksa gitu. Nanti kan di-share di grup tuh. Nanti saya komen satu-satu gitu, Bang. Mohon Pak Aja dulu lah. Ya Bu, berarti ini Bu, kita revisi perbaiki dulu sesuai arahan dan penjelasan Ibu tadi, nanti baru di-share di grup itu Bu ya. Iya. Nanti saya usahakan ininya. Makin cepat di-share di grup, makin cepatlah kita memperbaikinya gitu kan. Jadi sungguh luar biasa bagi saya aplaus kepada mahasiswa yang mau bekerja keras untuk membuat artikel. Karena membuat artikel ini adalah pengalaman yang sangat berharga, menjadi bekal nanti Bapak Ibu untuk menyusun tesis gitu. Bagaimana berpikir sistematis kan, berpikir secara ilmiah sesuai dengan kerangka teori, kerangka di dalam kita menyusun sebuah karya ilmiah. Nah, di samping itu juga mahasiswa mohon jangan tersinggung ya. Ya, Bu. Ya anggaplah saya nih pengarah pembimbing, ya namanya juga ibu-ibu juga cerewet gitu ya. Ibu Rahmawati tadi ya. Aman Ibu Rahmawati tadi itu. Ya Bu, alhamdulillah Bu. Paham saya Bu. Jadi itulah nanti kan ini menjadi bekal, maksudnya tuh dasar nanti mau mengajukan judul ya Bu ya. Ya. Jadi ada pengalaman menulis yang sebenarnya gitu. Mungkin Ibu dulu pernah menulis skripsi, tapi itu kan dah lama ya, mungkin dah lupa-lupa bagaimana. Nah, sekarang dibukakan lagi wawasannya, bagaimana menentukan judul, membuat abstrak, membuat latar belakang, menyusun tinjauan pustaka. Jadi tidak sembarangan gitu. Ada teknik-teknik berpikir. Kalau dulu kan waktu buat skripsi kan mungkin tinggal catat, tinggal ketik, ya kan? Atau pindahkan, atau copy paste. Kalau sekarang Ibu sudah tahu kan Bu? Oh iya, ini teori, ini tidak boleh banyak. Ini khusus yang ini dibanyakin karena ini kayak Ibu tadi. Akhlak disiplin tuh Bu. Akhlak disiplin itu harus lengkap, ada definisinya, ada bagaimana cara orang membentuk disiplin, kemudian landasan teori, landasan normatif ya, landasan normatif tuh kayak hadis atau ayat tentang disiplin, cukup ini terjemahannya aja. Kemudian tentang manfaat daripada disiplin, gitu. Pokoknya tentang disiplin itulah. Kalau yang akhlak kejujuran itu Bu banyak tuh. Dulu mahasiswa saya tuh bagus skripsinya itu, saya sendiri yang berusaha mencarikan
teorinya. Kalau jujur itu banyak, jujur itu kaya teori. Kalau yang disiplin tuh agak kurang gitu, agak kurang. Itulah, maka ini pun tantangan bagi saya sendiri untuk membuat buku senada seperti itu gitu, supaya mudah bagi siswa untuk menemukan referensi yang dibutuhkan gitu, sesuai dengan kebutuhan. Mohon Jadi, maaf Ibu. boleh silakan Bu. Oh iya, terima kasih Ibu. Ini yang ingin saya tanyakan nih berkaitan dengan judul Ibu pada makul Ibu ini, apakah judul itu memang sudah harus diarahkan untuk yang berkaitan dengan akhlak gitu. Itu saja Ibu, makasih. Judul ini artikel ya, judul artikel untuk jurnal ya. Iya Bu. Ya, PAI juga boleh, PAI akhlak, tapi kata Pak Sukino kemarin sebaiknya di akhlak. Gimana Bu? Ibu udah punya judul tentang akhlak kah? Enggak Bu, kemarin kan kebetulan kami dengan Pak Uyung nih ya sudah penelitiannya di Mengkayang nih Bu, tapi kami masih mempertahankan dengan judul tentang berkaitan dengan dampak COVID, dampak pandemi COVID terhadap pelaksanaan pembelajaran TPQ gitu Bu. Jadi enggak apa-apa, udahlah. Enggak apa-apa Enggak ya. apa-apa, Bu. Iya, Enggak apa-apa, makasih, teruskan Bu. ya, enggak apa-apa. Kadang kemarin kan memang seyogyanya idealismenya karena ini makulnya akhlak, jadi itu judul-judul artikel itu memang diarahkan ke akhlak. Tapi kalau bagi saya tuh Bu, yang paling terpenting itu adalah pengalaman mahasiswa itu sendiri dalam membuat artikel. Itu yang paling penting. Baik, terima kasih Bu. Pokoknya dalam koridor inilah pendidikan agama Islam dan juga termasuk akhlak itu. Boleh. Baik Bu, terima kasih. Iya. Gimana yang lainnya? Cukup? Kalau meneliti di pondok sendiri boleh Bu ya? Boleh Pak, asalkan itu tadi Pak. Coba Bapak bisa ulangin lagi enggak? Bagaimana syarat-syaratnya atau kriterianya ketika kita menentukan tempat penelitian. Masih ingat enggak tadi yang saya jelaskan? Pak Muhlis. Ibu masih apa? Coba masih ingat enggak? Coba Bu Ramawati ulangin lagi itu tadi yang saya jelaskan. Bagaimana kriteria kita menentukan tempat penelitian? Atau ada yang bisa jawab enggak? Masalahnya dulu Bu. Iya masalahnya. Gimana? Setelah ada masalah baru mungkin ditentukan tempat penelitiannya dan program-programnya. Ya kita lihat masalahnya itu terjadi enggak di situ gitu, Bah. Ya kalau enggak terjadi mana enggak diteliti ya kan? Misalnya Bapak tuh mau meneliti tentang TPA, tapi di sekolah itu tak ada pembinaan TPA di situ. Ya sama juga pula kan, mana enggak neliti. Oke, terus apa lagi Pak? Yang lainnya? Kira-kira apalah yang lainnya tuh? Programnya Bu, program yang ada di lembaga itu tuh kira-kira match ya dengan judul yang mau kita bahas itu Bu, yang mau kita teliti. Ya boleh, programnya kira-kira ini enggak sama enggak dengan yang judul yang kita ini kan, yang kita inginkan gitu programnya. Kemudian apa? Masalah umum gitu ya Pak ya, masalah umum lah.
masalah umumnya tuh terjadi enggak di situ gitu. Misalnya kita nih ingin memberikan kontribusi yang terbaik lah pada lembaga pendidikan tersebut gitu. Berangkat dari permasalahan yang ada di tempat itu. Misalnya kita melihat tempat ini nih kok dia adalah lembaga pendidikan, tetapi kenapa ya lembaga pendidikan ini kok ini sekali mahasiswanya tidak disiplin, atau peserta didiknya tidak disiplin, akhlaknya tidak baik, sering kedengaran di tempat ini anak-anak sering mencuri gitu kan. Jadi itu tadi ketika kita menentukan tempat penelitiannya representatif enggak gitu dengan judul masalah atau program-program dalam penelitian kita. Bagaimana Pak Mulis? Ya Bu, selalu paham Bu. Udah ada tulisannya belum nih Pak Mulis nih? Iya kemarin tuh ada Bu, cuman kan tentang itu daring tuh yang kita kan cari yang sekolah yang pakai sistem Zoom. Ada, cuman enggak berlanjut. Jadi kita ini mengubah judul lagi Bu. Oh, yang pakai Zoom Meet tuh? Ya. Itu biasanya di sekolah-sekolah yang bagus tuh Pak. Kayak di yang karena anak saya di SMA 3 nih kan, dia nih belajar nih pakai Zoom Meet terus. Nggak pernah pakai WA. Ada tuh kemarin mahasiswa skripsi itu sidang skripsi kan. Dia membuat judul penelitian itu pembelajaran tematik. Judulnya itu pembelajaran tematik pada musim pandemi kan. Di SD mana, di MI kemarin dia tuh. Nah, di situ dia melihat bagaimana dia membuat perencanaan pembelajaran kan beda tuh Pak, daring kan, daring dengan masa-masa normal, kemudian RPP-nya beda enggak, kemudian bagaimana nyusun RPP-nya, bagaimana pelaksanaan pembelajarannya kan. Pelaksanaan pembelajarannya itu kan lengkap ketika melaksanakan itu apa yang ada di dalam RPP, misalnya strategi kan, apa memungkinkan strategi ini digunakan untuk pembelajaran daring gitu. Kemudian bagaimana penilaiannya, kan biasa tuh penilaian daring tuh yang ngisikan ibunya sendiri atau orang tuanya ataupun guru lesnya kan. Bagaimana caranya itu gitu, Mbak. Nanti di hasil penelitian itu si peneliti ini memberikan rekomendasi yang terbaik untuk sekolah, bagaimana mengelola pembelajaran daring untuk pembelajaran PAI misalnya kan. Ya kan karena emang pikiran orang kan kalau udah Zoom Meet kan udah gitu ya. Padahal dengan pembelajaran Zoom Meeting itu bisa diterapkan strategi, bisa digunakan media, misalnya media audiovisual seperti video kan, anak-anak ditontonkan, kemudian menggunakan strategi video komen gitu, dan the power of two, dua kelompok kan, dua kelompok ini nanti bertugas dua kelompok itu membuat komentar terhadap video itu tadi gitu. Itu bisa di Zoom itu. Kadang-kadang kan kok di Zoom itu kan guru menjelaskan terus, enggak ada strateginya. Hanya metode ceramah aja kan, enggak ada metode diskusi antar siswa di situ. Nah, bisa tuh Pak, kalau mau tuh, kalau ketemu tuh, bagus tuh. Pembelajaran daring masa pandemi. Gimana Pak Mulis? Ya Bu. Ya. Yang lain lagi? Saya rasa udah cukup ya Pak Oyung, cukup enggak? Iya Bu. Cukup. Ya,
Sampai jam berapa kita kuliahnya nih Pak? 10.50. 10.55 sih sebetulnya Bu. Oh ya, udahlah kita cukupkan ya dulu Pak ya. Ya baik baik Bu. Baik, Bu. Jadi supaya Bapak Ibu punya waktu agak lebih longgar untuk memperbaiki revisi itu tadi. Ya Bu. Alhamdulillah. Kira-kira saya ingin tanya, di makul yang lain ada membuat artikel enggak yang harus disubmit gitu? Kalau yang harus disubmit sih enggak, belum Bu. Ya, cuman kalau bisa saja disubmit. Cuman kalau artikel memang semester ini banyak Bu kita buatnya. Ada beberapa mata kuliah tuh yang mewajibkan bikin artikel gitu Bu. Memang harus ada outcome-nya Pak. Iya. Belajar itu. Tapi kalau bisa enggak ke depan nanti ada mata kuliah khusus belajar jurnal gitu Bu, buat artikel gitu. Apa? Mata kuliah apa? Mata kuliah khusus gitu Bu. Jadi tidaklah kami ini meraba-raba Bu gitu Pak. Kan udah ada itu metode kualitatif kuantitatif tuh. Lebih ke metode ini Bu, analisis data tesis Bu. Iya. Kalau jurnal belum terbahas sih sebetulnya. Kalau jurnal belum ada sama sekali yang bahasnya Bu. Syukur Ibu ini banyak membimbing Bu. Sama ya, dia tuh kan gini. Itulah makanya kan iyalah ini kan sesuai dengan karakter dosen masing-masing dalam mengajar kan. Kadang-kadang tuh memang sih mereka ini menyampaikannya teoritis terus kan Pak? Teoritis gitu. Bagaimana mengaplikasikannya tuh mungkin dikejar dengan inilah ya, RPS dengan silabus bahwa minggu ini materi tentang ini, materi ini, jadi dijejalin dengan materi gitu. Sedangkan bagaimana mengaplikasikannya tadi bingung. Padahal sebenarnya jurnal dengan tesis itu sama. Cuman jurnal itu lebih singkat, lebih padat gitu. Sama aja. Misalnya kalau metode kualitatif ya, menggunakan teknik pengumpulan data yang wawancara aja, observasi. Nah, dan kalau kualitatif itu kan kalau kita ingin penelitian itu penelitian yang mendalam, mengungkap masalah yang mendalam. Kalau kuantitatif itu sekedar menghitung seberapa jauh, seberapa baik, seberapa lah semuanya gitu. Berapa signifikan hubungan antara X dan Y gitu kan, cuman gitu. Tapi kalau kita ingin mengungkap suatu persoalan yang mendalam, kenapa ya pesantren ini gitu kan, sekolah ini kok anak-anaknya nakal sekali. Bagaimana peran guru? Kayak kemarin lah ya, kayak kemarin tuh mahasiswa yang ujian sidang skripsi itu, dia kan membahas tentang pembelajaran tematik tuh di masa musim pandemi itu. Ketika di hasil wawancaranya tuh, dia bilang perencanaannya sulit, penerapannya sulit, evaluasinya sulit, semuanya sulit. Persepsi dia itu tentang pembelajaran daring. Saya bilang sama si mahasiswa ini, kamu nih memilih respondennya guru honorer ya, saya bilang. Masa sih guru tuh enggak bisa menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi kan? Karena guru yang profesional itu dia harus siap tuh memiliki kompetensi kan, profesional, dihadapkan ke masalah apa dia bisa. Itulah. Jadi itu Pak permasalahannya tuh bahwa kita itu ya harus bisa memahami yang kayak tadi bagaimana penerapan metode kualitatif, metode kuantitatif. Jadi mahasiswa sendiri lah yang memahaminya, terus
Dosennya itu kan cuman menjelaskan. Kalau saya dulu Pak, pengalaman saya belajar S2 dulu, S2 itu ada beberapa dosen UI yang mengajar di kelas kami. Nah, dosen UI itu dia tidak mau menjelaskan. Dia bilang, sudahkah Anda membuka bacaan ini, katanya. Buku ini. Nah, ada pertanyaan, ada yang mau didiskusikan, katanya. Kalau tidak ada, saya keluar. Begitu dia, benar-benar dia keluar. Jadi Mantap artinya tuh gini. dosennya. Hah? Kenapa Pak? Mantap dosen. Bikin siswanya stres itu Bu. Serem tuh Bu, serem. Iya. Namanya Pak Supardi Suparlan, ahli antropolog Indonesia tuh. Dosen-dosen dulu tuh kan. Oh iya Bu, terkenal, sering dengar namanya dan di buku-buku banyak karya beliau nampaknya. Itulah. Beliau tuh istrinya orang Amerika kan, meninggal pun sendiri, kasihan bapak itu tuh. Itulah dia bilang, saya tuh mahasiswa yang paling cantik. Karena di kelasnya tuh semuanya laki-laki, saya sendiri perempuan. Nah, jadi itu Pak. Terus ada dosen ini apa tuh? Dulu tuh kami ada dapat mata kuliahnya, bagus-bagus benar mata kuliahnya dulu tuh Pak. S2 tuh sama juga dengan Bapak nih, saya S2-nya, cuman saya kan kuliahnya di IAIN Jakarta kan, dapat filologi, mata kuliah filologi. Filologi itu kita bagaimana kita bisa mengkaji karya-karya tradisional, karya-karya kuno, karya-karya yang otentik, yang bertuliskan ada huruf Jawa kan, Jawa kuno, tulisannya ada huruf Melayu. Ya. Artefak gitulah Pak. Nah itu pun dulu dosennya keren dulu tuh yang ngajar tuh. Jadi ya Allah, kita disuruhnya pergi ke perpustakaan ini, Perpustakaan Nasional. Udah pernah pergi belum ke sana Pak? Saya tuh naik sampai lantai 6, jadi ngelihat apa namanya tuh, ya Allah, versi webnya itu Perpusnas. Ada webnya ya, tapi kami itu mengunjunginya langsung, disuruh langsung fotokopi, suruh langsung membahas itu. Filologi namanya itu, mata kuliah filologi. Itu kalau mau belajar itu tuh Pak, ada ahlinya tuh S3-nya tuh Pak Faisal. Pak Faisal, Dr. Faisal, itu filologi dia tuh. Nah, itu kalau kita mau melihat bagaimana perilaku orang zaman dulu gitu ya, dalam kitab-kitab ya, kitab-kitab karya-karya tua lah. Dulu gitu Ibu ya. S-nya beasiswa Bu ya? Iya, beasiswa Pak. Yang di Kalbar tuh saya sendiri jak lulus. Kebetulan ya Bapak, Allah memberikan kemudahan. Padahal masih honor ngajarnya Jadi dulu. kan bisa fokus kalau beasiswa kan fokus gitu Bu ya? Nah, apa Pak? Enggak sih, sama aja di sana tuh kuliahnya. Terus ada lagi mata kuliah politik dulu tuh Pak Deliar Nur, kemudian sosiologi. Jadi kita tuh, ya Allah dulu, benar-benar hebat mata kuliah dulu di sana tuh. Jadi kita tuh diberikan bekal pengetahuan yang lengkap. Politik dapat, antropologi dapat, sosiologi dapat, metodologi penelitian, kemudian filologi, lagi ya, ada 7 mata kuliah tuh yang kami dapat dari UI. Jadi dulu tuh IAIN Jakarta itu bekerja sama dengan UI. Ada 7 mata kuliah yang harus kami ambil dengan dosen-dosen UI gitu. Pergilah ke rumahnya, kuliah juga pergi ke UI kami, ada UI Depok, ada tergantung dosennya mau minta di mana. Ada UI yang di apa tuh? Ya Allah. Di dekat Pasar Senen tuh apa namanya UI tua tuh. Nah, ya gitulah Pak pengalamannya Pak. Jadi
ya bukan Bapak saja yang belajarnya keras, tapi saya pun luar biasa kerasnya dulu Pak belajarnya. Bayangkan datang ke rumah sampai jam 12 malam. Karena kami itu belajarnya naik bis ya 2 jam, PP 4 jam, kuliahnya 2 jam, 6 jam. Ya Allah, luar biasa. Jadi gitu Pak ya, ininya jangan merasa bahwa ini berat gitu, dijalani saja. Mudah-mudahan banyak pengalaman, pengetahuan. Insya Allah kalau banyak pengetahuan pengalaman, S2-nya pun ya lebih bermakna gitu kan. Jangan nanti udah S2 tapi tak punya pengalaman apa-apa kan sayang. Kuliah udah bayar kan. Jadi digunakan sebaik-baik waktunya untuk belajar. Gimana Pak? Udah ya? Kita tutup? Ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya kita udah banyak cerita lah saya nih ya. Baik, kita akhiri perkuliahan kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.